dan Horas, Bapak Ibu guru serta suster semua. Horas Pak Is. Pak. Salam SFD. Salam Oke. Terima kasih. Suster Vilo, kalau ini bisa dibantu oleh Ibu Binaria dan Bu Pandan untuk membantu co-host. Mereka bisa membantu biasanya untuk menjaga entah mic, entah maka mereka diberikan kesempatan co-host saja, tidak akan mengganggu pertemuan mereka. Sudah biasa. Baik, Pak. Terima kasih kehadirannya Bu Pandan dan Bu Bina, Bu Lubis ya dari Kaban Jahe. Bapak dan Ibu guru, selamat jumpa lagi dengan saya. Dulu ketika kita berjumpa yang awal, kita berjumpa dengan Dr. Agung. Saya hanya mengawal. Lalu siang hari ini saya dapat kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Opung pakai ini, apa namanya ini? Suster, Vilo? Apa namanya, Suravita? Nah, ini dari Yayasan Setia ini. Gotong, Pak, gotong. Ya, ini dapat dari Yayasan Setia ini. Kalau aslinya sudah begini, sudah rambut putih, sudah opung ya. Sudah pakai bumper juga di depan ini ya. Jadi, mari kita bersama-sama. Acara kita hari ini sampai jam 5 sore. Maka bagi teman-teman yang berpuasa, selamat berpuasa. Mari kita bersama-sama isi waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu guru yang berpuasa secara Katolik, ini Rabu kan ya, hari pantang juga gitu ya. Boleh juga kalau mau pantang selain Jumat ya. Oke. Dan kesempatan ini seperti judulnya kita akan belajar mendongeng. Maka seperti Suster Yovita tadi tawarkan, Bapak Ibu sekalian, saya tawarkan kepada Anda. Kita langsung praktek belajar mendongeng atau kita belajar membuat dongeng dulu. Membuat dongeng, memahami manfaat, sisi-sisi teknisnya, kemudian sehingga nanti kalau mendongeng, itu sudah tahu apa dasarnya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa suaranya begini, kenapa tangannya begitu, itu sudah tahu semua. Yuk, disilakan diketik di chat. Persiapan mendongeng atau praktek mendongeng yang Anda kehendaki belajar hari ini. Yuk. Persiapan mendongeng itu berkait dengan mempelajari apa saja yang terkait dengan dongeng, apa manfaatnya dan sebagainya. Kalau praktek mendongeng kita langsung praktek. Silakan di chatting. Anda mau belajar mulai dari persiapan membuat dongeng atau langsung praktek mendongeng. Silakan di chat. Yes. Wow, persiapan mendongeng, persiapan mendongeng, persiapan mendongeng. Mulai dari persiapan mendongeng. Oke, keren banget. Persiapan dan praktek mendongeng. Kalau cukup waktunya, pasti belum cukup. Ini dari Suster Yovita ya. Kalau persiapan dan praktek langsung belum cukup, Suster. Boleh nggak, Suster? Jika ini nanti sampainya ternyata untuk persiapan aja belum cukup untuk praktek, nanti ada satu kali lagi pertemuan, Suster Yo. Iya. Boleh. Iya, betul. Terima kasih. Karena untuk menyiapkan ini, Suster, Bapak Ibu sekalian, kita mulai mengenali bagaimana audiens kita. Kita berada di PG, Playgroup, PAUD, TK, atau SD kelas 1, 2, atau SD 3, 4, 5, 6. Ini berbeda sekali dalam menyiapkan dongengan Anda. Kalau yang sudah kelas 5, 6, dongengnya harus beda dengan yang kelas TK apalagi. Itu sangat berbeda. Kemudian kita sendiri mempersiapkannya. Apakah baca buku, membacakan buku, atau mendongeng yang sudah kita hafal, atau mendongeng yang kita buat dari peristiwa sehari-hari di tempat Bapak Ibu mengajar. Ini juga menarik. Maka jika ini persiapan, maka kita akan melihat dari sana. Kita akan mengenali bagaimana dongeng ini masuk ke pikiran anak-anak dan efeknya apa dalam diri anak-anak. Sehingga Bapak Ibu guru, suster memahami pentingnya dongeng dalam kehidupan pengajaran. Nampaknya dari semua sudah setuju ada persiapan mendongeng semuanya. Sementara ada beberapa yang mengatakan persiapan langsung praktek. Nah, kita lihat nanti kalau cukup kita jalan, jika belum berarti nanti saya akan sampaikan pada Suster Yov, kayaknya kurang waktunya untuk 4 jam ke depan ya. Ya, nggak apa-apa Pak Is, kita lihat nanti. Kita lihat. Terima kasih Suster. Baik.
Saya mohon izin untuk share slide. Terima kasih banyak, Sister Vilo sudah menyiapkan Zoom-nya. Tadi sudah membuka cek juga, menyesuaikan Sister Yov. Sister Vilo menyesuaikan beberapa settingan Zoom-nya untuk kepentingan kita. Dan kita akan segera mulai. Yo, bagi Bapak Ibu yang masih ada di sekolahan, dan bagi Bapak Ibu yang tidak di sekolahan, sekarang silakan klik reaction. Klik reaction. Di sana ada centang hijau dan silang merah. Boleh, yang masih di sekolahan beri centang hijau, dan yang sudah tidak di sekolahan kasih silang merah. Berikan sekarang dari reaction. Gambar wajah yang ada plusnya itu, kemudian, nah itu dia. Itu Suster, kalau Suster Vilo buka partisipan, listnya, itu terlihat di sana siapa yang hijau, siapa yang merah, dan berapa jumlah hijau, berapa jumlah merah. Ini kalau untuk murid-murid pas online, kita langsung tahu siapa, ngapain, dan bagaimana. Gitu ya. Iya, ada 56 akun. Yang merespon baru 33. Nah, ini Suster Yov, ini juga termasuk bagaimana mengetahui bahwa dari 56 akun guru loh ya, bukan murid ya. Itu ketika ada instruksi belum tentu semua melakukan instruksinya. Maka kebayang bagaimana guru menginstruksi murid. Betul. Nah, Bapak Ibu guru, kalau saya berbicara seperti ini bukan atas nama yayasan. Saya berbicara atas nama orang tua murid. Saya tidak terima kalau murid saya tidak diajar oleh guru yang handal. Dan saya tahu guru-guru Yayasan Setia Medan adalah guru-guru yang handal, yang terus belajar. Maka mari kita mulai. Kalau kita berharap murid kita interaktif, maka mulai dari diri Anda dulu, entah online, entah offline, berinteraksi. Sekarang baru naik, ada 3 lagi, 36. Artinya ada 20 akun yang belum, mungkin masih berkegiatan lain, atau belum fokus ke dalam kegiatan ini. Kira-kira murid kita juga begitu. Kira-kira Bapak Ibu guru, jika murid kita saat kegiatan kelas online, ini kalau yang PAUD TK SD kelas 1 2 nggak terlalu urgent, tapi yang kelas 3 4 5 6 nih yang urgent ya, kelas online. Kemudian separuh dari kelas Anda tidak merespon Anda, itu artinya TIK TIU, tujuan instruksional umum, instruksional khusus dan indikator perubahan Anda tidak bakal mencapai standar tuntas. Karena apa? Murid Anda belum siap belajar. Yo, ini dia ya contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana sih membuat murid kita memperhatikan kita terutama saat online? Kalau offline kan jelas ya. Muridnya berhadapan dengan kita dengan catatan tadi Suster Yovita mengatakan, "Ayo lihat saya. Awas kalau tidak dengarkan saya." Tidak ada lagi yang seperti itu. Ada bahasa yang khusus yang membuat kita ini menarik, membuat anak-anak itu rindu datang ke sekolah karena mereka sayang, mereka kangen sama kita, bahkan bangun pagi mereka tidak lagi dibangunkan oleh orang tuanya karena saking kangennya mau ke sekolah, kangen sama Bapak Ibu guru dan susternya di sekolah. Jadi mereka bangun sendiri, kemudian mereka siap sendiri ke sekolah, lalu senang mereka berangkat ke sekolah. Lalu senang mereka belajar di sekolah. Terima kasih banyak untuk responnya. Oh, masih nambah ya. Oke, 30-40 sekarang masih bertambah. Cukup, terima kasih. Saya akan hapus responnya. Clear all feedback. Terima kasih banyak. Oke. Sekarang, yes. Kepada Bapak Ibu, suster, yang pernah mendongeng dan mendapat respon antusias dari murid, boleh diketikkan yes di chatting. Yuk, silakan. Yes di chatting. Chatting ya, chatting. Bukan di anu lagi, di chatting kali ini. Ya. Oke. Wow. Semua yes. Berarti yang belum mendongeng kan tidak muncul namanya ya. Oke. Bagus. Terima kasih. Wow. Sudah pandai-pandai mendongeng semua ini ya. Oke, Bu Lydia Nova. Budi Dharma itu yang di Takengon kah? Suster Yov, Suster Vilo? Ya, betul, Pak. Yes. Oke, baik. Terima kasih. Yuk.
kita akan bersama-sama masuk ke beberapa hal. Mohon izin saya share slide. Ini dia. Yes, kita berada di sini sekarang. Mendongeng untuk pengajaran. Ini adalah materi dari yang saya tawarkan kepada banyak guru. Seri pelatihan mengajar secara ramah pikiran. Pernah dengar istilah mengajar secara ramah pikiran? Mengajar secara ramah pikiran tidak hanya seperti yang tadi Suster Yovita harapkan dari Bapak Ibu guru dan suster dengan suara yang ramah, bukan. Lebih dari itu, pilihan kata kita, intonasi yang kita gunakan, dan terutama bahasa tubuh kita itu mudah diterima anak, nyaman diterima anak, dan mendukung pemahaman mereka tentang pelajaran yang mereka pelajari. Yes. Oke, Suster Bu Pandan dan Bu Bina terutama boleh bantu teman-teman yang baru masuk, nampaknya masih ada terus yang keluar masuk. Iya. Oke. Atau dibuka saja Bu Bina kalau bisa dibuka pintu ruangannya ya. Oke. Dan tadi sudah memilih juga, kita memilih yang persiapan dulu, karena aslinya Bapak Ibu kalau melihat ini tentang mendongeng, ya terlihat ya, Bu Lydia bisa lihat, kalau lihat keluarkan jempolnya seperti ini. Ada folder saya, file Bu Lydia Nova, oke, terlihat ya. Saya punya dongeng yang tahun 22 dan sebelum 22, serta ada macam-macam. Nah, khusus yang 2022 ini, ada persiapan, kemudian ada berlatih yang hanya satu sesi pendek, tetapi juga ada yang lebih dalam, peran kata dan selain kata dalam mendongeng. Itu kalau mau lebih detail. Nah, kita ada di sini. Kita akan berlatih yang persiapan mendongeng, ya. Bapak Ibu guru dan suster. Nah, tadi kita berlatih di persiapan mendesain tuturan. Mendesain tuturan. Ada Ibu Lemiati, angkat tangan. Apakah ada yang mau disampaikan, Ibu? Maaf sebelumnya, Pastor, salah klik sepertinya. Oke, kepencet namanya. Baik, terima kasih saya turunkan. Bapak dan Ibu, selama proses perbincangan, jika Bapak Ibu merasa ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, boleh langsung angkat tangan, satu, atau chatting lewat chat, ditanyakan pertanyaannya atau apa yang tidak disampaikan. Nanti Bu Lubis, Bu Binaria Lubis dan Bu Pandan akan memberitahu, akan cut saya untuk memberitahu bahwa Pak Istoto di chatting ada yang bertanya. Itu Bu Bina, boleh ya? Oke, terima kasih Bu Lubis sudah hadir. Oke. Ternyata teman-teman di sekolah-sekolah TKSD banyak nih Bu Lubis. Ibu di SMP ya, Kapan Jahit. Oke, baik. Tadi juga Suster Vilo menyebutkan siapa saya. Nggak usah panjang lebar, saya kakek dari 3 orang cucu, tinggal di Yogyakarta dan sekarang online dari Yogyakarta. Nah, yang sedang saya sampaikan memang yang nomor 2 dari bawah. Yang nomor 2 dari bawah, pesulap dan pendongeng. Saya sharing tentang mendongengnya. Jadi ada lagi nih sulap kalau mau. Sulap yang bikin sendiri juga, banyak gitu ya. Nah, ini sebenarnya efeknya pada yang paling bawah. Suster, Bapak, Ibu mengajar anak-anak sekolah bawah, PAUD, TK, SD, untuk apa? Membangun karakter mereka menjadi anak-anak yang suka belajar. Itu yang utama. Sementara yang lain-lain tidak terlalu penting. Kalau saya belajar tentang ilmu pikiran, itu yang saya gunakan untuk mengajari Bapak Ibu supaya belajarnya bisa cepat dan mudah. Itu dia. Nah, kalau kita main-main, misalnya kita mau bertanya-tanya, ngapain sih kita siang-siang begini harus berkumpul, dikumpulkan yayasan, gitu ya. Maka saya ajak Bapak Ibu sekarang untuk bermain satu hal dulu. Yuk, baik. Saya memang hendak sharing. Saya kok melihat Suster Antoni ini mirip banget dengan Suster Yoel ya, wajahnya ya. Suster Antoni yang mirip banget dengan Suster Yoel. Apakah kakak adik mereka, Suster Yoel? Beda Kami ya, Suster? bersaudara. Iya, saudara. Bersaudara dari SFD.
Betul, betul. Akhirnya kan jadi mirip. Ya, karena di kursus yang diselenggarakan pun Suster Yoel itu di bawah grup saya, belajarnya bareng sama saya. Yes, yuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih Suster. Kita hendak bermain-main tentang sebuah permainan yang bisa membuktikan bahwa anak-anak pasti suka. Ingat, sebelum saya bermain, saya mau ngajak Bapak Ibu Suster mereview tentang belajar. Tanpa slide, siapkan catatan Anda, tetapi lihat saya menggunakan view speaker view. Di kanan atas ada speaker view, lalu gambar saya menjadi besar. Ya, gambar saya menjadi besar. Ya, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu adalah guru, Suster itu adalah guru. Dan guru adalah pribadi yang memfasilitasi anak-anak membuat sambungan-sambungan saraf baru dalam pikirannya, sehingga mereka punya pengetahuan baru, keterampilan baru, dan sikap baru terutama. Nah, di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah bawah, PAUD TK SD, tiga-tiganya ini sebagai dasar untuk membangun pribadi mereka, karakter mereka, suka belajar. Maka saya hanya mau mengatakan, apa sih makna belajar? Sekarang sebelum saya menceritakan, boleh buka chattingnya semua. Boleh buka chattingnya semua. Menurut Bapak Ibu guru, belajar itu apa? Yo, silakan. Di chat. Jadi mungkin nggak pernah ada yang nanya kayak gini, hanya sepele amat sih ditanyakan. Saya bertanya, karena Bapak Ibu yang akan memfasilitasi anak-anak belajar. Kebayang kalau tidak mengerti belajar itu apa? Ya. Silakan, chattingnya apa itu belajar. Bapak Ibu guru mestinya nggak pakai mikir, itu langsung jawab. Berbagi pengalaman, belajar itu menambah informasi pada diri anak, menambah pengetahuan, menjadi tahu dan tahu. Ya, apalagi? Yo, baru 5. Ingin tahu. Oke. Iya. Oke. Oke. Memanusiakan manusia. Oke. Dari Saint Joseph Tiga Binanga. Ya, yang kelas itu yang nonton bareng, kalau ada pertanyaan seperti itu langsung yang dekat komputer langsung bertanya, apa nih yang harus saya ketik gitu ya. Langsung diketikkan di chatting. Belajar itu menambah pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar sebuah proses mencari tahu, berproses tidak tahu menjadi tahu. Oke. Baik, cukup bagi yang sudah ngetik, kemudian hendak di-chatkan, silakan. Sebentar yang belum, cukup dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, Suster, ini penting. Membedakan antara apa yang Bapak Ibu katakan sebagai sebuah konten, yang kalau 100 orang ditanya apa itu belajar, ada 100 macam jawabannya. Kalau di sini ada 57 akun, ada sekitar 70 orang guru, atau mungkin lebih, ditanya masing-masing, maka akan ada 70 jawaban. Pertanyaannya, lalu yang benar yang mana? Yang pasti yang mana? Ini namanya konten, Bapak Ibu. Isi dalam hidup kita ini ada konten dan ada struktur. Ada konten dan ada struktur. Nah, konten dan struktur ini yang membedakan kita mampu belajar lebih cepat atau tidak. Jika kita tidak memahami konten dan struktur, maka kita akan membagikan hal-hal yang umum diberikan orang, dan orang berkembangnya akan sedikit. Yang hendak saya bagikan adalah struktur mendongeng, mulai dari menyiapkan sampai prakteknya. Itu misalnya. Maka nanti Bapak Ibu akan belajar cepat. Nah, kali ini sebelum mendongeng, saya review sebentar tentang pemahaman belajar. Yes. Terima kasih untuk jawabannya, luar biasa. Ada 70 orang, maka ada 70 jawaban. Jika kita nyuruh murid, kita pakai yang mana? Itu pertanyaannya. Maka berikut saya sampaikan satu kalimat, siapkan catatan, kertas. Semua sudah bawa catatan kertas dan penanya ya. Dan mulai dicatat. Saya tidak menunjukkan slide-nya, saya tidak membawa slide-nya ini. Nanti akan saya ketik langsung di chatting-nya. Suster dan Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik sambil Anda mencatat. Belajar itu adalah memasukkan informasi dunia, informasi di luar diri seseorang. Seseorang yang belajar akan memasukkan informasi itu ke dalam pikiran. Nah, pikiran kita itu seperti tabung, isinya cairan, lalu ada saraf-saraf yang melayang-layang dari dindingnya. Pikiran manusia, termasuk Einstein,
Saraf yang tersambung dari saraf yang melayang-layang itu baru 16% Einstein. Baru 16% otaknya yang kepake. Ini penelitian dari otaknya Einstein sendiri. Ya, maka kebayang berapa persen otak kita saraf-sarafnya sudah tersambung. Nah, Tuhan menciptakan manusia, tubuhnya sempurna, jiwanya suci, otaknya masih kepake baru sebagian. Tugas kita adalah mengisi pikiran dengan cara membuat sambungan saraf baru atau belajar. Maka kita sekarang anggap saja lebih baik dari Einstein, kita sudah kepake 20%, maka mari kita pahami belajar adalah membuat sambungan saraf baru dalam pikiran. Jadi belajar itu adalah apa? Membuat sambungan saraf baru dalam pikiran. Itu yang dicatat, cuma itu aja. Belajar adalah membuat sambungan saraf baru dalam pikiran. Einstein orang dewasa, sarafnya yang tersambung itu 16%. Anggap saja kita lebih dari Einstein 20%, sehingga yang belum tersambung 80%. Pertanyaannya, anak-anak yang Anda ajari, murid-murid Anda di PAUD, TK, SD, Bapak Ibu Suster sekalian, mereka pasti jauh di bawah kita. Mereka sambungan sarafnya baru lebih sedikit, dan sambungan saraf yang sudah tersambung itu akan menentukan filter pikiran orang mudah belajar atau tidak. Anda, suster, Bapak, Ibu guru, pikiran Anda ada filternya, yaitu sambungan saraf yang sudah tersambung, yang mengatakan begini, ini boleh saya dengarkan, boleh masuk, ini nggak boleh. Misalnya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian semua begini, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah kesempatan untuk kaya, maka mulai hari ini mari kita mencuri bersama-sama dan rame-rame. Mari kita mencuri beramai-ramai. Maka di pikiran Anda akan muncul, ya nggak boleh. Pertama, berdosa mencuri. Yang kedua, melanggar hukum Tuhan. Yang ketiga, merampas hak milik orang. Yang keempat, nggak boleh lah, pokoknya nggak etis. Itu nggak bermoral. Gitu. Itu pengetahuan Anda tentang etika dan moral dan agama dan iman. Maka Anda bisa menolak. Tapi bagi anak TK, PAUD, SD, belum punya itu. Sehingga kalau mereka diajak orang, ayo mari kita mengambil barangnya orang, mereka ikut saja. Mereka pasti ikut saja. Karena tidak tahu bahwa itu boleh atau tidak boleh. Jadi apa mau dikatakan? Catatannya belajar adalah membuat sambungan saraf baru dalam pikiran. Ya. Dan bagi anak-anak PAUD, TK, SD, sampai dengan SD, bahkan SMP pertengahan, itu sambungan sarafnya semua sambungan saraf baru yang menentukan sikap dia dalam hidup-hidupnya, di sisa hidupnya. Artinya, Bapak Ibu guru sekolah PAUD TK SD adalah pembentuk karakter bangsa, pembentuk karakter anak-anak di sekolah Anda, dan sekolah-sekolah ini dikumpulkan secara nasional, Anda sedang membentuk karakter bangsa. Kebayang, Bapak Ibu sekalian, betapa besar harapan negara terhadap Anda, masing-masing guru di sekolah Anda, terhadap satu murid yang Anda hadapi. Jadi apa yang perlu kita perhatikan? Ya, yang pertama adalah anak-anak yang Anda hadapi itu belum punya filter, belum punya pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga apapun yang Anda katakan, intonasikan, dan tunjukkan, masuk jadi keyakinan sebagai sikap baru. Ini mengingatkan saja betapa besar peran Bapak Ibu guru suster yang ada di sekolah TK, SD, dan PAUD dalam pembentukan karakter bangsa. Ini yang pertama. Lanjut tentang belajar. Suster, Bapak Ibu sekalian, kalau belajar adalah membuat sambungan saraf baru, apapun perasaan yang dirasakan anak-anak, itu langsung nempel saat dia belajar, ada sambungan saraf baru itu tersambung. Ya, misalnya, ada anak yang bangun kesiangan, dibangunin sama maknya, tidak bangun-bangun. Maknya marah. Kemudian dicubit, paling kasarnya disiram air supaya dia bangun, supaya cepat bangun. Maka dia marah saat bangun tidur itu. Sementara saat dia bangun, bapaknya sudah nunggu di depan dengan mobil. Maknya bilang, tuh, bapak kau sudah di depan. Cepat kau ambil pakaian kau dan cuci muka saja lalu berangkat. Maka sampai di mobil pun dia bawa pakaian seragam, dimarahin sama bapaknya pula. Anak tak tahu diri. Bangun, mesti bangun-bangunkan. Ini kan papa harus nunggu kamu. Papa bisa terlambat ke kantor ini. Bapaknya marah. Lalu sampai sekolah, sambil di jalan itu dia sambil pakai pakaian, kemudian sambil sarapan, mungkin kalau ingat, itu orang tuanya ingin ngasih sarapan, sampai sekolah terlambat. Masuk, sudah hampir ditutup gerbangnya, sampai kelas, bu guru sudah mulai mengajar.
Bu gurunya juga bilang, kau lagi terlambat. Berapa kali mama guru bilang, kau tidak boleh terlambat. Kau berdiri depan sana. Bu guru hukum kamu. Yes. Kebayang Bapak Ibu? Suster, murid yang marah dari rumah, maka hari itu seluruh sambungan saraf barunya ditempeli kemarahan juga. Sehingga kalau ini sudah kelas 4, 5, 6 SD, pelajaran matematika yang dia ikuti sambil marah itu, saat nanti dia mengingat pelajaran yang dia pelajari hari itu, dia akan marah-marah lagi. Karena apa? Sambungan sarafnya disertai dengan sambungan perasaan marah itu. Maka pertanyaannya Bapak Ibu Guru, saat belajar bagi anak-anak, supaya optimal hasil pelajarannya, dengan perasaan sedih, galau, naik pitam, marah, atau duka mendalam, atau dengan senang, bahagia, gembira. Sedih, galau, duka mendalam, jengkel, marah, naik pitam, itu satu sisi. Di sisi lain, senang, bahagia, gembira. Bapak Ibu Guru, kira-kira anak-anak lebih baik belajar dengan yang mana? Yang pertama, sedih, galau, duka mendalam. Oh, ada suster Yoel di belakang. Ya. Sedih, duka mendalam, atau senang, bahagia, gembira? Yuk, silakan. A, itu sedih, galau, duka mendalam, naik pitam, marah. B, senang, bahagia, gembira. Pakai A atau B? Yuk, silakan. Di chatting. Iya, mulai muncul. B. Benar sekali. Ya. Oke. Terima kasih. Cukup. Oke. Terima kasih, cukup. Yes. Artinya, Bapak Ibu Guru, seperti Suster Yovita sampaikan tadi, kalau kita mengajar, kita perlu membangun suasana belajar itu senang, bahagia, gembira. Karena kita tidak tahu anak-anak di rumah dengan perasaan apa mereka datang ke sekolah. Jadi, yang pertama perlu kita lakukan adalah membuat anak-anak senang, bahagia, gembira. Untuk Bapak Ibu Guru PAUD, TK, SLB, maka biasakan dan pastikan memiliki ritual bernama feeling expression, mengungkapkan perasaan sebelum masuk kelas. Ya, dulu kita pernah punya videonya. Kalau saya pakai muter video nanti habis waktunya, saya hanya cerita aja. Guru-guru di luar negeri itu kalau masuk kelas, anaknya baris gitu, bentuk salamnya setiap anak berbeda. Lalu nanti begitu masuk, mereka diminta nunjuk, ya, nunjuk gambar feeling itu, ada sedih, senang, bahagia, gembira, dan lain sebagainya, ada itu expression itu. Maka mereka akan menunjuk ini, I'm happy, saya senang, saya sedih. Lalu kalau sedih nanti gurunya bertanya, ada apa nak? Bukan mengapa sedih, bukan ada apa nak? Lalu mereka, karena tempat pensilku hilang. Oke, kita doakan tempat pensilmu ketemu, atau jika tidak, Bapak akan berikan, maka mari kita bersenang-senang sekarang. Kamu bisa? Nah, itu lalu masuk kelas itu semua menjadi senang. Nah, apa yang terjadi jika perasaannya senang? Pikirannya terbuka, dan semua pelajaran yang masuk, sambungan saraf barunya diwarnai dengan perasaan senang, bahagia, gembira. Dan Bapak Ibu Guru Suster, senang, bahagia, gembira ada cerminan orang yang bersyukur. Jika Anda kurang bersyukur, pasti mulutnya bulan sabit ke bawah. Tapi kalau Anda rajin bersyukur, pasti mulutnya, senyumnya bulan sabit ke atas, bahkan sambil berbicara pun senyum. Nah, dengan begitu, maka sambungan sarafnya akan ketahuan orang ini di dalam pikirannya banyak sambungan yang positif atau selain yang positif. Yes, yuk diulang. Belajar adalah membuat sambungan saraf baru dalam pikiran, supaya optimal dilakukan dengan perasaan senang, bahagia, gembira. Yes. Caranya belajar gimana? Caranya belajar. Banyak orang berpikir cara belajar itu membaca, mencatat, kemudian berlatih, itu. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Cara belajar itu tadi itu, memasukkan informasi ke dalam pikiran. Maka lihat baik-baik, cara belajar itu lihat, dengar, dan rasakan atau lakukan. Jadi, belajar adalah membuat sambungan saraf baru dalam pikiran, supaya optimal dilakukan dengan perasaan senang, bahagia, gembira. Caranya, lihat, dengar, dan rasakan. Lihat, dengar, dan rasakan. Jadi murid-murid yang tidak ke sekolah atau tidak hadir Zoom, dia tidak dapat pelajaran dari Anda. Dipastikan. Ya Pak, mereka kan bisa belajar sendiri. Hasilnya beda. Maka ini budaya yang saya ajak kepada seluruh guru. Buat anak-anak kangen sama Anda supaya mereka hadir 100% di kelas Anda. Tapi kan papa, mama mereka, orang tua mereka kan ribut Pak.
ada yang bertengkar, berkelahi. Kita membantu meminimalisir. Sedapat mungkin anak tahu bahwa sekolah itu harus hadir. Karena harus lihat, dengar, dan rasakan. Dengan melihat, mendengar, dan merasakan, yang dilihat jadi gambar. Ini hasilnya, hasil pelajarannya. Yang dilihat jadi gambar, yang didengar jadi suara, yang dirasakan jadi perasaan. Maka, Bapak Ibu sekalian, hasil belajar itu gambar, perasaan, suara. Hasil belajar itu gambar, perasaan, suara. Jadi apa? Kalau disingkat, gambar, perasaan, suara itu GPS. Jadi isi pikiran anak-anak saat Anda mengajar itu menjadi punya GPS baru. Gambar, perasaan, suara baru. Kalau orang biasa kan mengatakan hasil belajar ya ilmu. Ilmu bentuknya apa? Nggak tahu. Tapi sekarang Anda tahu bahwa belajar itu membuat sambungan saraf baru, karena sarafnya otak itu begini-begini, begitu masuk informasi dari lihat, dengar, rasakan, jadi gambar, perasaan, suara. Kalau anak-anak ulangan, Bapak Ibu sekalian, ulangan atau PTS atau PTM, atau apa TAM, gitu, TAS, gitu, yang terjadi adalah mereka mengeluarkan gambar, perasaan, suara itu. Maka kebayang, jika anak tidak masuk sekolah, dia tidak punya GPS. Jika anak tidak mengulangi, maka GPS-nya hilang, putus lagi sambungan sarafnya, nggak bisa jawab soal. Jadi menjawab soal itu segampang mengeluarkan gambar, perasaan, suara dalam pikiran anak-anak itu. Nah, maka supaya gambar, perasaan, suara anak-anak ini dalam pikiran kuat tersambung, belajar itu harus diulang. Anak-anak harus mengulang. Ya, yuk diulang ya kalimatnya ya. Boleh dicek catatan Anda. Belajar adalah membuat sambungan saraf baru dalam pikiran supaya optimal dilakukan dengan perasaan senang, bahagia, gembira. Caranya lihat, dengar, rasakan. Hasilnya gambar, perasaan, suara, dan gambar, perasaan, suara ini harus diulang supaya menjadi sambungan saraf yang sangat tebal, tersimpan dalam pikiran, menjadi sikap baru. Sikap baruannya adalah berani menjawab persoalan, termasuk soal ulangan. Ini strukturnya belajar Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, mengulang itu bagaimana? Teknik mengulang Bapak Ibu ada 5 strukturnya. Kalau saya pernah bertemu dengan guru-guru ada 160 lebih. Tetapi kalau digolongkan hanya ada 5. Perhatikan baik-baik. Membaca. Murid-murid pasti membaca. Membaca sebelum pelajaran, saat pelajaran, setelah pelajaran, yang SD kelas 4, 5, 6 ya. Kemudian mencatat. Mencatat buku sampai habis, meringkas dan merangkum, menggambar, mind map, dan lain sebagainya. Ini mencatat. Kemudian berlatih. Berlatih itu termasuk tanya, jawab, bertanya, menjawab, diskusi, tanya, jawab, mengerjakan soal, mengerjakan PR. PR itu permainan rumah, bukan pekerjaan rumah. Permainan rumah menyenangkan. Kalau pekerjaan rumah, siapa yang menggaji anak-anak itu? Ya, jadi bilang sama anak-anak yang masih TK, SD, PAUD, PR adalah permainan rumah. Belajar mengulang yang dilakukan di rumah, sehingga menyenangkan. Saya tinggal di perumahan agak ke dalam. Di depan itu ada angkot. Anak-anak saya kalau pulang sekolah SD dulu selalu bilang, "Papa, hore, hari ini PR-nya banyak." Lalu tetangga yang dilewati itu pada keluar. Anaknya Istoto gila apa ya? Gitu. PR kok menyenangkan gitu. Ya, karena sejak kecil saya katakan PR itu adalah permainan rumah. Itu mengulang, berlatih. Kemudian apa? Yang ketiga, mengerti. Mengerti itu atau menghafal. Bagi teman-teman yang Islam tahu ya, tingkatan menghafal yang paling bisa dibuktikan adalah anak-anak kecil bisa hafal sekian juz Quran. Ya, Bu Lydia ya. Kok bisa? Itu kehebatan pikiran manusia. Artinya manusianya Islam dan manusia selain Islam itu sama pikirannya, bisa menghafal. Maka sebenarnya sejak bayi, anak-anak kita itu bisa menghafal banyak hal. Maka pastikan yang dihafalkan hal yang benar. Itu nomor 4. Nomor 5-nya adalah membuat film pikiran. Jadi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, tutup mata, kemudian diputar ulang filmnya seperti mimpi. Ini khusus yang saya sampaikan tentang belajar ini. Jika nanti suatu ketika ada kesempatan, Bapak Ibu belajar mengajar secara ramah pikiran, maka Bapak Ibu akan lebih detail dengan latihan. Yang sekarang saya singgung kenapa? Karena mendongeng adalah salah satu metode untuk memasukkan GPS kepada murid. Jadi mendongeng itu adalah alat mengajar yang anak-anak bisa dapat GPS-nya paling mudah dan paling disenangi. Dongeng. Karena apa pesan Anda yang akan Anda dapat berikan itu langsung masuk ke pikiran anak-anak dan terpegang di sana sangat kuat karena diberikan secara mendongeng. Ini yang bocorannya, ya bocorannya. Itu dia belajar. Nah,
tadi saya mau mengajak bermain tadi, belum jadi, karena saya akan mengajak bagaimana GPS itu bisa diarahkan dan diatur. Saya mau mengatakan bagaimana murid-murid itu bisa diinstruksi, itu bahasa pendidikannya, bisa disuruh-suruh, itu bahasa di rumahnya, bisa diajarin, itu bisa di sekolahnya, supaya mereka melakukan apa yang kita inginkan mereka lakukan. Ya, oke. Sekarang saya mau minta satu orang untuk saya ajak berbincang-bincang. Siapa yang kira-kira sinyalnya bagus? Boleh raise hand yang sinyalnya bagus. Yang satu orang ya, yang bukan nobar ya. Kalau nobar juga boleh sih. Enggak soal harus satu orang nanti. Oke. Ini Dori Sansius Pandiangan. Ini Inang kalau Amang ini ya. Ya, Pak. Ya. Pak Guru ya. Ya, Amang Pak Is, Amang. Amang. Oke, saya spotlight berdua sama beliau. Iya. Bapak Ibu kalau menggunakan speaker view maka kelihatan dua gambar besar. Pak, panggilannya siapa Pak Dori? Bang DSP, Pak. Kita pakai kita pakai adat istiadat murid guru ya. Oke, boleh, Pak. Amang guru, Bang Guru. Oke, boleh. Itu nggak apa-apa. Pak Guru ya. Pak Dori. Yes. Pak Dori, Bang Dori, Pak Dori ya. Saya ini kayaknya seusia anak saya, maka saya panggil namanya Dori. Boleh ya? Boleh, boleh, Pak. Boleh, Amang, boleh. Oke, Bang Dori. Nih, Bapak Ibu guru perhatikan. Bang Dori boleh di landscape handphonenya? Iya, saat Anda mengajar pastikan seperti ini. Lalu dipaskan berdirinya. Iya. Lebih besar Bapak Ibu ya, kelihatannya ya. Yes. Ini disandarkan handphonenya? Oke. Pak Dori boleh buka catatan. Lembaran kosong. Kosong. Buka di catatan. Oke. Bapak dan Ibu guru, saya mau melakukan seperti guru kepada murid kepada Pak Dori, yang ujungnya pasti dia melakukan seperti yang saya pikirkan. Nah, seperti apa yang saya pikirkan. Nah, di sini yang saya sudah punya nomornya itu, atau chatting aja, chatting personal aja. Saya chatting personal dulu. Ya. Apa yang saya pikirkan, saya nanti akan interaksikan dengan Pak Dori, ya. Beliau pasti akan menulis apa yang saya chat ini. Saya chatting kepada Bu Charlie dan Bu Elpina. Ya, dua orang atau satu lagi. Bu Feni juga saya chatting. Bu Elpina juga saya chatting. Ada 3 orang. Ya, saya chatting personal. Orang lain nggak bisa lihat. Yang saya chatkan adalah yang saya pikirkan. Oke, halo Bapak Ibu guru. Yang saya pikirkan itu sama dengan indikator perubahan yang Bapak Ibu guru buat di RPP. Yang sekarang saya pikirkan, yang saya sudah chat kepada 3 orang itu adalah seperti indikator perubahan yang Anda tulis di RPP. Ya. Setelah nanti Anda mengajar berinteraksi, saya berinteraksi dengan Pak Dori, beliau pasti melakukan itu yang saya chat kepada 3 orang. Nanti begitu selesai, Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya chat itu, tolong dicatkan nanti ya. Sekarang saya mau berinteraksi dengan Pak Dori. Ya, Pak Dori sudah siap? Siap, Pak. Perhatikan Bapak Ibu guru, saya seperti Anda mengajar dan Pak Dori adalah muridnya. Kita sedang menginstruksi bahasa pengajarannya. Kita sedang mengajar bahasa keguruannya. Kalau di rumah, saya sedang menyuruh-nyuruh anak saya untuk melakukan. Itu bahasa kasarnya. Nah, proses ini perlu kita lakukan secara ramah pikiran. Ramah pikiran itu seolah-olah melakukan idenya sendiri. Oke. Pak Dori pernah menulis angka 0 sampai 9? Pernah, Pak. Oke, 1 aja deh, 1 sampai 9. Pernah ya? Tolong ditulis angka 1 sampai 9. Ya, 1 baris kecil-kecil aja. Angka 1 sampai 9. Perhatikan Bapak Ibu kalian, Pak Dori melakukan. Enak nih kalau murid Anda semua seperti ini. Sudah? Pak Dori boleh menandai 3 angka. Boleh menandai 3. Tandanya boleh dilingkar, disilang, atau dicentang. Pilih apa? Disilang atau dicentang atau dilingkar? Dilingkar aja, Pak. Oke, lingkar 3 angka. Bebas dari 9 angka itu.
Oh, udah pernah main. Saya lihat yang dilingkari 1, 2, 3 kayaknya. Pak Dori, Sudah, Pak. yang dilingkar angka 1, 2, 3 atau bukan? 1, 2, 3, Pak. Oh, bener kan, Bapak Ibu sekalian? Oh. Ini bukan ilmunya, bukan ini yang saya maksudkan. Saya melihat saja beliau melakukan apa, lalu saya bisa tahu dia melingkar 1, 2, 3. Bukan itu ya. Maaf, sorry. Karena terlihat nih. Kebiasaan ini. Ya, Pak Dori, yang dilingkari sudah ada 3, berarti ada 6 yang belum dilingkari. Tolong tulis ulang yang belum dilingkari di bawahnya. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 6 angka ya Pak Dori ya? Ya. Oke. Tolong dilingkari 3 lagi dari 6 angka itu. Udah pernah main. Oke, sekarang Udah ganti-ganti. pernah main. Serius. Angka berapa yang dilingkari? Angka 568, Pak. 568. Oke. Masih ada 3 angka yang belum dilingkari. Tulis ulang yang belum dilingkari di bawahnya. Aku bisa. Apa, Pak? Ya, tolong jangan ngomong dengan yang lain dulu. Ini online, Ini pernah usahanya ditanya, Pak. effortnya lumayan ya. Sudah ada 3 angka yang dilingkari, sekarang Sudah, masih ada Pak. 3 yang belum dilingkari. Tolong ditulis ulang yang belum dilingkari. Sudah, Pak. Oke. Angka berapa yang belum dilingkari? 479, Pak. 479. Lingkari 2 dari 3 angka itu. Jadi kalau masih kanak disuruh. Sudah, Pak. Angka berapa? 4 dan 7 yang dilingkari. 4 dan 9. 4 dan 9. Oke, tinggal 1 angka yang belum dilingkari, betul? Betul, Pak. Oke, tinggal 1 angka yang belum dilingkari, Bapak Ibu Guru. Tulis ulang angka yang belum dilingkari. Satu-satunya angka yang dari atas belum dilingkari. Jadi Lebih besar 9, nulisnya. Jadi yang dikasihnya itu 7. Terakhir angka berapa? 7, Pak. 7. Sekarang 3 orang yang saya chat tadi. 3 orang yang saya chatting tadi. Oke, 3 orang yang saya chatting tadi. Boleh dicatkan angka berapa? Bu Charlie, Bu Feni, dan Bu Elpina. Tolong dicatkan to everyone ya, to everyone. Jangan ke saya, jangan ke saya. Perhatikan di chat, Bapak Ibu sekalian. Ya, di chat. Bu Feni baru 1, Bu Charlie dan Bu Elpina belum. Tapi oke, Bu Elpina masih ke saya, Bu. Belum ke everyone, Bu Elpina. Udah bisa kematikan, Pak, mikrofonnya. Bu Elpina, oke deh, kita pakai Bu Feni aja ya. Halo Bapak Ibu Guru, dan halo Pak Dori, masih memperhatikan saya? Pak Dori? Oh, dimut. Ya. Pantas lah, Pak. Oke, ya. Ini Bu Charlie belum membalas chattingnya ke umum, baru Bu Feni saja. Bu Elpina ngetiknya ke saya, belum ke umum. Tapi ada Bu Feni Hadi ya yang ngetik. Bu Feni boleh dibuka mic-nya. Berapa angka yang Ibu terima dari saya sebelum kegiatan kita? Angka 7. Angka 7 ya. Dan terakhir Pak Dori tadi menulis angka berapa? Angka 7, Pak. Oke, baik. Bapak dan Ibu Guru semua. Ketika saya ngetik angka 7 kepada 3 orang, Elpina, Bu Feni, dan Bu Charlie, itu seperti saya saat membuat RPP. Kemudian, saya tulis langkah-langkahnya. Kemudian saya lakukan, seperti saya berbicara dengan Pak Dori. Kemudian Pak Dori melakukan seperti yang saya pikirkan. Sama tidak apa yang dia dapatkan 7 dengan apa yang saya kirimkan ke Bu Feni? Pak Hardi sama tidak, Pak Hardi? Sama, Pak. Oh, sorry, Pak Hardi. Pak Dori sama ya, Pak Dori ya? Sama, Pak, sama. Oke. Apakah Pak Dori mengerti bahwa saya sedang membuat Pak Dori melakukan apa yang saya pikirkan? Mengerti, Pak? Ya. Apa Pak Dori pernah melakukan ini sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah. Artinya, sebagai guru, kita tahu, kita harus mendesain langkah-langkah pengajaran supaya anak-anak melakukan kegiatan belajar seolah-olah idenya sendiri dan dia melakukan apa yang kita suruh. Ya, agak muter memang itu. Nah, ini contoh salah satu bisa menjadi permainan. Terima kasih Pak Dori sudah memainkan game ini. Bapak Ibu mungkin yang lain yang belum ngeh, apalagi Anda sambil bekerja pasti tidak akan mengerti apa maksudnya. Bagi yang mengerti, yang melihat tadi saya ulang, Bapak Ibu Guru, saya dengan Pak Dori berinteraksi seperti Anda dengan murid Anda.
Ya. Sebelum berinteraksi, saya tulis dulu tujuannya di RPP. Anda bikin RPP. Lalu bikin rencana langkah-langkah menit per menit. Saya mempraktekkan itu dengan Pak Dori. Saya kirim dulu tujuannya ke Bu Hardi, Bu Feni, Bu Elpina, dan Bu Charlie. Kemudian saya berinteraksi dengan Pak Dori, dan Pak Dori akhirnya melakukan apa yang saya pikirkan. Artinya, Bapak Ibu guru sekalian, jika Anda mengajar secara ramah pikiran, murid-murid Anda semua dapat nilai 100. Karena mereka pasti melakukan instruksi Anda. Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang membuat murid-murid tidak dapat nilai 100? Silakan jawabannya di chatting. Tapi kepada Bu Charlie dan Bu Elpina, membalasnya masih direct message kepada saya ya. Harusnya dibuka dulu to everyone chattingnya. Oke, silakan di chat. Apa kira-kira yang membuat murid-murid tidak mendapatkan 100? Pengajaran Anda, Bapak Ibu sekalian. Boleh di chat. Kurang fokus, berarti murid ya. Murid kurang fokus. Konsentrasinya yang kurang, tidak fokus. Karena tidak konsentrasi. Pengajaran yang kurang persiapan, kurang menyenangkan. Ini siapa nih? Renata Lina. Ya. Oke. Kurang fokus, kurang memahami, tidak mengerti, caranya kurang tepat, menyampaikan tidak maksimal, tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak fokus, kurang paham, kurang fokus. Yes. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, cukup. Cukup Bapak Ibu guru. Ya. Kebanyakan guru akan melihat muridnya, bahwa muridnya tidak fokus. Hanya beberapa yang mengatakan gurunya tidak menarik, gurunya kurang persiapan. Ini artinya refleksinya adalah Bapak Ibu guru, hati-hati. Murid-murid tidak memperhatikan, bisa jadi bukan karena mereka yang kurang fokus, tapi Anda yang tidak menarik untuk diperhatikan. Anda yang belum atraktif untuk diperhatikan. Anda belum menjadi kerinduan murid. Nah, caranya bagaimana? Mendongeng adalah salah satu cara Anda menjadi guru idola, guru favorit, supaya murid-murid rindu dengan Anda. Begitu masuk kelas langsung memperhatikan, karena bakal asik mengikuti pelajaran Anda. Ya. Jadi, kenapa ada murid yang tidak fokus, tidak belajar? Tidak itu. Pertama, budaya di rumah. Yang kedua, mereka belum diajarin cara belajar. Ya, ini bahkan bukan hanya muridnya, mungkin para guru pun begitu. Sehingga ini masih buah dari pendidikan kita waktu kita sekolah. Guru-gurunya pun begitu. Maka hari ini bertemu dengan saya, mari kita putus kebiasaan lama itu. Mari kita menjadi guru yang menyenangkan. Mari kita menjadi guru yang idola, menjadi guru yang dirindukan oleh para murid di rumah. Sehingga mereka senang pergi ke sekolah, bahagia pergi ke sekolah untuk ketemu dengan Anda, fokus memperhatikan Anda, sehingga apa pelajaran yang Anda suruh muridnya mengerjakan, mereka mendapat nilai 100 dari Anda. Moga-moga sampai di sini idenya dapat. Yuk, silakan jika ada pertanyaan. Apakah penjelasan saya ini masuk akal atau tidak? Silakan jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ini belum mulai loh ya, tentang mendongengnya belum mulai nih, Bapak Ibu sekalian. Silakan jika ada pertanyaan. Yuk, chatting boleh, langsung juga boleh. Tidak ada? Yakin? Jika tidak ada, boleh angkat tangannya seperti ini. Kita akan lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih. Belum ada pertanyaan ya. Bu Bina, Bu Lubis, atau Bu Panda nanti. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bantu saya dilihatkan chattingnya, Bu ya. Oke, terima kasih. Yuk, kita lanjut sekarang. Kita lanjut. Iya. Ini sudah, nggak ada pertanyaan lagi. Tadi angka 7 itu sudah saya tulis juga di slide saya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan PDF slide ya setelah kegiatan. Nah, saya hanya mengingatkan angka 7. Kenapa Pak Dori saya ajak menulis angka 7? Supaya Anda ingat bahwa Anda ya itu dalam pikiran Anda itu isinya hanyalah tujuan, keinginan. Tidak ada pikiran lain selain tujuan dan keinginan. Maka jika Anda hidup, Anda menjadi guru,
pastikan melakukan sesuatu hanya saat Anda sudah jelas tujuannya. Ini ya. Nah, tujuan kita belajar siang ini adalah mendesain bahan tuturan. Bahan tuturan itu bertutur ya, berbicara untuk pengajaran. Ini tujuan kita. Nah, supaya kita lancar, kita ini sedang live, interaktif, ada 3 hal yang membuat kita berhalangan. 1, listrik padam. 2, sinyalnya lemot. Yang ketiga, kuota Anda habis. Maka pastikan ketiga-tiganya terdukung. Kalau listrik padam di luar kuasa kita berdoa supaya tidak padam. Kemudian internetnya dicek, jika nanti habis, harus segera diisi dulu. Kemudian beberapa hal lain sudah disebut-sebut tadi, ya, interaktif. Maka saya sering bertanya, walaupun kecil laptop saya bisa melihat dan saya bisa menunjuk nama. Maka saya tahu kalau Anda responnya lama berarti sedang tidak di tempat atau sedang tidak memperhatikan. Kemudian yang ketiga, mic-nya off saat berbicara on. Nah, sekarang praktek meng-on-kan mic. Anda yang menggunakan laptop, silakan Anda memencet spasi dan dicek apakah mic-nya menyala. Pencet spasinya. Jika menyala, sampaikan salam kepada teman-teman. Pencet terus, kemudian sampaikan salam kepada teman-teman. Rame-rame, yuk silakan. Hai. Halo. Halo. Selamat sore. Yes. Salam belajar. Oke, begitu cara membuka mic. Anak-anak tolong diajari membuka mic-nya adalah dengan cara kalau pakai laptop dipencet spasinya sehingga tidak klik-klik mic, tetapi memencet bicara baru diangkat nanti bisa. Ya, Suster Vilo sudah nyoba ya. Kalau dipencet itu menyala mic-nya, bicara dilepas baru dia berhenti. Yes, begitu. Ya. Oke, siapkan catatan alat tulis sudah tadi. Slide hanya pengingat. Ingat ya. Bahkan saya belum mulai dengan slide, tadi sudah ada ilmu tentang belajar dan tentang bagaimana memperkuat sambungan saraf. Siapkan minuman bagi yang tidak puasa, mulai bangun kesadaran budaya training. Dari awal Suster Yovita dan Suster Vilo sudah mengingatkan kita membangun budaya untuk online. Yes. Kemudian, ini dia. Pertama saya mengajak, mari kita indahkan kehidupan. Bapak Ibu Guru kalau melihat medsos saya selalu ada tertulis, bersyukurnya betapa indah hidup ini. Ya, hidup ini seperti Tuhan hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk berinteraksi, singgah berinteraksi. Bahasa paling singkatnya, hidup ini hanya nge-frame atau di-frame. Nge-frame atau di-frame. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Ya. Nggak peduli Anda guru, nggak peduli murid-murid Anda, hidup ini hanyalah mempengaruhi atau dipengaruhi. Maka, mari kita lihat, kalau kita nge-frame hanya dalam kebaikan, kalau kita di-frame, izinkan jika itu kebaikan. Jika bukan kebaikan, kita harus mereframe, mengklarifikasi. Pandai-pandai sering temukan hikmah dari setiap peristiwa yang tidak indah dalam kehidupan. Sehingga Anda tidak berbeban dengan GPS-GPS yang tidak perlu. Bapak, Ibu, Suster sekalian. Ini ingat ya, dan mendongeng adalah nge-frame. Mendongeng adalah mempengaruhi murid-murid Anda. Tidak hanya di mana, di sini. Dimanapun orang-orang yang sedang berbicara panjang lebar seperti saya, sebagian karena mendongeng. Ya, oke. Ini dia. Sebelum lanjut, saya tutup dulu, saya ingin bertanya, apa saja manfaat mendongeng? Boleh di chatting. Boleh di chat. Apa saja manfaat mendongeng bagi Bapak Ibu sekalian? Yo, silakan. Membentuk karakter. Apalagi berimajinasi. Oke, apalagi. Wah, ini yang menjawab rajin malah yang bintang-bintang ini. Bu Feni, terima kasih. Membuat anak-anak lebih kreatif. Menambah wawasan. Merangsang imajinasi anak, apalagi menambah antusias dan kegembiraan. Oke, bisa menyampaikan pesan dengan mudah, meningkatkan imajinasi anak. Oke, sarana anak menyampaikan pelajaran, sarana untuk menyampaikan pelajaran, bagus. Baik, terima kasih. Ya, ada 5 tingkat. Ada 5 tingkat orang mendongeng, manfaat mendongeng, Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Iya.
Kebanyakan di sekolah baru tingkat 1 dan tingkat 2 mendongeng. Tingkat 1 dan tingkat 2 mendongeng itu ya. Nah, Bapak Ibu, yang kita siapkan mendongeng ini sampai ke 5 bahkan lebih. Mendongeng yang pertama manfaatnya adalah menyampaikan isi cerita. Jadi anak-anak mendengar langsung dapat ceritanya. Paham, hafal, mengerti, senang, bahagia, gembira karena mendengar cerita Anda. Yang kedua, menyampaikan pesan tersirat. Ini dia. Menyampaikan pesan yang ada di dalamnya, anak-anak mengerti dan dia langsung simpan dalam pikirannya. Bukan yang dikatakan, tetapi pesan di baliknya. Misalnya di Medan itu ada nggak ya di Batak itu cerita kelinci yang cerdik, kemudian maling kundang gitu ya. Kalau di Batak apa? Sisingamangaraja atau apa? Cerita daerahnya apa? Apa Inang? Amang? Ada si maling kundang, ada Danau Toba. Maling kundang dari Danau Sumatera Toba. Barat ya. Tentang Danau Toba. Apa Bu Elvina? Putri hijau. Putri hijau. Yes, good. Oke, semua. Saya mendengar jelas dari Bu Elvina. Putri hijau. Pesan yang tersirat apa? Kalau maling kundang itu hormati orang tuamu. Itu yang pesan yang tersirat. Kalau putri hijau apa? Menjaga kebaikan antara hubungan saudara abang dan adik. Oke, hubungan baik antar saudara. Good. Boleh, nggak apa-apa ya. Ada pesan yang disampaikan ya. Oke. Yang ketiga, menyampaikan hikmah dan manfaat. Jadi misalnya, kalau di PAUD, anak-anak, Bu Guru mau bertanya, siapa yang sudah sikat gigi? Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Kita nggak usah nunjuk, kamu belum ya, kamu belum ya. Nah, kamu belum sikat gigi lah. Wajah Anda sudah menghina anak-anak, hati-hati nggak boleh ya. Pertanyaan itu hanya untuk data. Anak-anak, siapa yang sudah sikat gigi? Angkat tangan. Bagi yang belum ya, kan belum diajarin sikat gigi mungkin. Maka ya tidak usah pakai wajah jelek kemudian ya kamu belum ya, kamu belum, nggak usah. Ya. Maka apa yang terjadi? Kita tahu sekarang bahwa ada anak-anak yang belum tahu sikat gigi dan sudah ada anak-anak yang sudah sikat gigi. Maka dongengnya menjadi menarik. Anak-anak, pada suatu hari di sebuah negeri gigi, negeri yang dihuni oleh para gigi anak-anak gigi. Hiduplah mereka rukun dan damai. Mereka itu sangat rajin membersihkan dirinya. Kira-kira karena apa anak-anak? Ya, supaya hidup mereka sehat dan bersih. Sehat, bersih, dan wangi. Ya, maka mereka rajin setiap pagi menggosok gigi. Setiap malam mandi menggosok gigi. Bahkan saat mereka selesai digunakan untuk makan, menggosok gigi. Nah, menggosok gigi adalah menggunakan sikat, memakai odol, pasta gigi, dan kemudian disikatlah gigi sehingga bersih dan sehat. Nah, anak, bagi yang sudah sikat gigi, anak pintar semua, boleh dilanjutkan. Tidak hanya saat mandi pagi atau mandi malam, mungkin setelah makan, sikat gigi. Bagi yang belum sikat gigi, mungkin belum tahu, hari ini Bu Guru mengajak kalian semua untuk sikat gigi, supaya mulutnya punya gigi yang sehat, rapi, bersih, dan bau mulutnya wangi. Itu ya, hikmah dan manfaat. Ya, dengan mendongeng, maka terjadilah imajinasi anak, tadi seperti dalam jawaban chatting, membangun imajinasi anak untuk membuat mereka mendapatkan GPS tentang sikat gigi. Ya. Kemudian yang keempat, cerita tadi sekaligus menyemai tujuan kebaikan, membenih tujuan kebaikan, Bapak Ibu Guru. Membenih tujuan kebaikan. Anda sedang menanam pola hidup sehat, menjaga dirinya sehat, terutama kesehatan gigi. Ya. Dan bagi anak-anak yang tidak mau sikat gigi, Anda sedang memprogram ulang sikap anak itu.
supaya mau sikat gigi. Jadi ini adalah manfaat mendongeng, tidak hanya sekedar menyampaikan cerita, kemudian ada pesan tersiratnya. Bahkan menterapi juga bisa dengan dongeng, Bapak Ibu sekalian. Menterapi juga bisa dengan mendongeng. Oke, sekarang sampai di sini dulu. Apakah ada yang hendak ditanyakan? Boleh, silakan bertanya. Oke, yuk, jika ada yang hendak bertanya, silakan. Langsung. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke. Sayang loh kalau nggak bertanya. Oke, terima kasih Suster Vilo diajak. Ya. Sudah dimengerti? Jika sudah dimengerti, keluarkan tepuk tangannya dari reaction. Semua keluarkan tepuk tangannya dari reaction. Oke, terima kasih. Oke, saya lihat halaman 2 dan 3 juga keluar. Terima kasih. Wah, oke, baik. Berarti kita lanjut ya. Oke, yuk kita lanjut. Bapak dan Ibu guru sekarang sudah tahu manfaat mendongeng atau tujuan mendongeng ya. Sekarang bagaimana membuat dongeng atau tuturan? Ya, tadi tentang sikat gigi tadi. Ini dia. Ini dia ya. Yang pertama, tetapkan tujuan inti pesan. Mendongeng, menyikat gigi berarti apa? Sehat giginya. Cek 5W1H-nya. Apakah ada anak-anak yang tidak sikat gigi? Siapa saja tidak sikat gigi? Bahkan diwawancarai kapan tidak mulai sikat gigi? Mengapa tidak sikat gigi? Apakah tidak tahu bagaimana sikat gigi? Itu cek. Ya. Kemudian ciptakan tokoh dan peristiwanya. Tadi tokohnya adalah dunia gigi, masyarakat gigi. Di sebuah tempat ada masyarakat gigi. Peristiwanya, peristiwa tidak menggosok gigi. Siapkan teks tuturan, lalu ditulislah urutannya. Menulis. Bapak Ibu, Anda mendongeng, mungkin Anda berpikir, ngapain ditulis repot? Saya beritahu, orang-orang yang belajar itu, stand up comedy itu saat mendongeng, stand up comedy itu dongengan juga ya. Mereka menulis bisa 14, 15, bahkan 20 kali menulis ulang ceritanya. Kenapa sampai sebanyak itu? Karena dengan menulis sebanyak itu, hafal dengan sendirinya. Saat mendongeng tidak lagi membaca, saat mendongeng tidak lagi hang, saat mendongeng tahu persis tujuannya, dan tahu persis apa yang harus Anda katakan, urutan-urutannya. Menulis berulang-ulang. Tadi itu, belajar itu salah satunya cara mengulang adalah menulis. Kalau anak-anak mencatat juga sama, supaya sambungan sarafnya makin tebal, sehingga saat ulangan atau ujian, keluar GPS-nya dengan otomatis. Kemudian praktekkan, sebelum mendongeng di depan anak-anak, belajar mempraktekkan. Kemana? Ke diri sendiri, di depan cermin, atau di depan anak-anak di rumah. Kemudian mendapatkan feedback. Nanti, kalau sudah mendongeng di kelas pun, tanya sama anak-anak, anak-anak suka dengan dongengnya? Suka, Bu Guru. Oke. Nanti mau didongengin lagi, besok mau dongeng lagi, mau Bu Guru. Kalau suka mendengarkan dongengnya, suka ke sekolah anak-anak? Suka Bu Guru. Anda tidak hanya sedang bercakap-cakap tentang dongeng, tetapi Anda sedang membangun pikiran anak-anak suka berangkat ke sekolah dan rindu kepada sekolah. Ini ibaratnya begini, ibaratnya. Sebentar, saya cari benda. Ya, gampang. Yes. Saya tutup slide-nya. Nah, tadi kan setelah mendongeng lalu tanya tuh. Setelah mendongeng lalu bertanya, anak-anak suka dongengnya? Suka, bagus, bagus. Apakah suka mau Bu Guru dongeng lagi? Mau. Apakah besok mau didongeng lagi? Mau. Apakah dengan begitu anak-anak suka ke sekolah? Nah, ini dia. Saya mau spotlight salah satu peserta. Siapa ya? Ibu-ibu. Saya ibu-ibu dari Takengon. Kayaknya masih muda banget. Dari Takengon. Bu Lydia sudah menikah. Wow, saya pengen tahu punya anak belum. Sudah ya? Sudah punya anak Bu Lydia? Sudah, oke. Bu Lydia boleh buka ini ya. Boleh buka mic. Suster Vilo boleh di spotlight beliau karena saya ketutupan ini. Beliau pas berada di tanda saya. Oke.
Di spotlight. Oke, boleh. Saya lalu add spotlight juga. Oke, sudah. Pakai view. Pakai speaker view. Nah. Oke. Bu Lydia mendengar suara saya jelas? Nampaknya di ruangan ada beberapa orang ya. Halo Bu Lydia. Pak, ya. Aha. Oke, baik. Walaupun agak terganggu, nggak apa-apa ya Bapak Ibu guru yang lain ya. Suaranya berisik banget ya. Maaf Bu Lydia, kita ganti yang lain karena itu contoh ya, nanti nggak jelas. Maaf. Iya, Pak, Kita ya. ganti Bu Feni boleh saya spotlight. Oke. Bu Lydia boleh di off mic-nya di mute. Ya Pak Is. Ini saya sudah minta Bu Lydia untuk mute mic. Ya, oke, baik. Bu Lydia maaf ya, karena untuk contoh ada gemanya, nggak apa-apa ya. Sekarang saya mau bincang-bincang sama Bu Feni. Bu Feni menikah, punya anak? Sudah punya anak Pak Is. Oke. Dan menikah. Oke, ingat Bapak Ibu guru, anak-anak kita dulu waktu kecil, dia selalu bertanya, ini apa Mak? Apa itu Mak? Apa itu Bu? Gitu ya. Oke. Bu Feni, sekarang anak Anda datang nih. Mama, ini apa Mama? Jawabnya gimana? Ya Nak, itu spidol. Oke. Oh bagus, lumayan. Ada ya nak dan intonasinya enak. Bu, Bapak Ibu guru, ya. Ketika orang tua di rumah sana ada anaknya bertanya seperti itu, Mama ini apa Mama? Orang tuanya ada kemungkinan menjawab seperti ini. Anak bodoh, kayak gitu aja nggak ngerti. Masa kayak gitu aja nanya? Anaknya siapa sih kamu? Kebayang nggak di pikiran anaknya? Kira-kira masih umur 3-4 tahun. Ya. Pertama dikatakan bodoh, ya saya bodoh, karena nggak punya filter ya. Masih ditanya lagi, anaknya siapa? Dia simpan itu, dia ragu-ragu. Aku ini anak mama nggak sih ya? Gitu. Karena nama mamanya aja nanya, kamu anaknya siapa? Gitu. Nah yang paling parah adalah itu tadi, kayak gitu aja nanya. Setelah itu anaknya nggak berani nanya pertanyaan lain. Nah, Bu Feni termasuk sudah golongan yang berikutnya. Menjawab, ya nak, itu spidol. Itu dari intonasinya sudah membuat anaknya nyaman. Nah, ada jawaban yang lebih baik nggak Bu kira-kira? Biasanya kalau di dalam kelas Pak Is, kami memanggil anak murid dengan panggilan sayang. Oke, memprogram satu kata sayang kepada anak-anak, ya, untuk apa menghargai orang lain ya. Oke, good. Oke, jadi ini spidol sayang, gitu ya. Iya nak, ya sayang, biasa ini spidol. Oke, good. Oke, boleh ditambahi Bu Feni. Boleh Ya, ditambahi. Bapak Ibu guru ini termasuk bagian dari dongeng ya, walaupun sepotong-sepotong ya. Jadi ketika anak bertanya, itu anak sedang membuka pikirannya, maka jawaban kita sebaiknya tidak hanya atas pertanyaan itu. Tadi ada ya sayang, itu keren. Ya nak, itu keren. Maka ya nak, ya sayang ditambahin. Kalau dia sebutnya namanya Totok, maka Totok misalnya, Totok yang ganteng, Totok yang pinter, Totok yang rajin belajar, Totok yang nurut sama mama, baru dijawab. Ini spidol sayang. Enggak harus semua. Enggak harus semua dipakai. Pakai 2 aja paling banyak. Anak ganteng, anak pinter, ini spidol sayang. Anak mama yang nurut, anak yang rajin, ini spidol sayang. Ya. Ini bagian dari kebiasaan itu. Yes. Oke, terima kasih Bu Feni untuk Terima contoh kasih Pak Is. jawab pertanyaan anak ya. Jadi kesimpulan apa Bapak Ibu, Suster? Kesimpulannya adalah, waduh, ini peliharaan saya ini nggak ada orang lain soalnya. Sebentar ya. Iya, sorry. Anak angkatnya di luar teriak-teriak. Ada orang lewat ternyata. Anak cantik yang sedang sendirian di luar. Oke, baik. Jadi, Suster Bapak Ibu sekalian,
berbincang, mendongeng itu tidak selalu satu dongengan, tapi kemampuan kita untuk men-seeding, membenih ya di kepala anak tentang bagaimana cara kita bicara sama mereka. Tentu saja tingkat lebaynya beda ya. PAUD, TK, SD kelas 1 2 sama kelas 3 4 5 6 intonasinya itu tidak selebay kalau PAUD, TK, SD. Semakin ke dewasa, semakin 4 5 6 itu semakin dikurangi kepanjangan intonasinya, semakin cepat ngomongnya gitu ya. Oke, moga-moga ini didapat. Yuk, sekarang kita lanjut. Jadi, kita sekarang sudah punya catatan tentang apa yang perlu kita siapkan saat membuat tuturan. Nah, selama kita masih ada waktu ini, kita hanya belajar tentang bagaimana cara menyiapkannya dulu. Cara menyiapkan dulu. Ya. Nah, ini sekarang kita mulai dengan ini nih. Proses bertutur. Proses bertutur, ya. Proses bertutur. Yang pertama, diri, membuat niat, membuat tujuan, dan membuat outcome. Tadi ingat, ketika kita bermain angka 7, setiap orang punya tujuan, maka pastikan punya tujuan. Dan saat mau mendongeng, pastikan tertulis tujuannya, seperti di RPP, ada tujuannya. Ya. Yang kedua, menyiapkan materi. Ya, sumber, bahan, dan materi tuturan. Berarti menyiapkan dongengannya. Ya, menulis ulang. Ya. Yang ketiga, mendongengnya, mendelivery, menguasai isi, menguasai pesan, menguasai proses, teknik, dan interaksinya. Yang keempat, penguasaan alat, audiens, dan lingkungannya. Jadi mendongeng itu ada 4 hal ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, sekarang ini kita berada di nomor 3, menyiapkan dongengannya, menguasai isi, ya. Itu dia. Ya, yang secara tema besarnya. Namun demikian tetap saya ingatkan dari nomor 1 dan seterusnya. Nomor 1 tentang penguasaan diri. Bangun niat untuk kebaikan, rumuskan tujuan menggunakan kata kerja spesifik ya. Anda tahu ya, kalau membuat tujuan instruksional itu ada kata kerja spesifik yang kalau dilakukan anak-anak terlihat, terdengar, dan terasa. Terlihat, terdengar, dan terasa. Memahami hasilnya, audiens dapat inti pesannya. Tuliskan tanda-tanda keberhasilannya. Ini kalau di RPP, bagaimana Anda merencanakan evaluasinya. Kuasai pikir, rasa, ucap, dan laku Anda sebagai penutur hanya untuk mencapai tujuan. Menguasai diri, jangan mendongeng sambil marah, jangan mendongeng sambil sedih, jangan mendongeng sambil duka mendalam, nanti akan terbaca semua ya. Mendongeng dengan perasaan senang, bahagia, gembira. Nah, kalau kenyataannya sedang sedih gimana? Ya mendongeng. Gunakan perasaan senang, bahagia, gembira. Yang memutuskan senang atau sedih kan Anda sendiri. Gantilah perasaan yang diperlukan sesuai dengan saat mendongeng. Gitu. Oke. Kemudian penguasaan materi. Ini dia. Ini seperti menyiapkan RPP. Mengingat tujuan, tingkatkan jadi purpose, menjadi penting ya. Mengenali sumber bahan, mencari sumber-sumber bahan, menetapkan pokok materi, menciptakan skenario tuturan, menyusun skrip dan memahaminya, lalu siap menuturkan. Ini penguasaan materi ya. Ada A, B, C, D, E, F, ada 6. Ini yang hendak kita dalami hari ini. Bagaimana selanjutnya kita akan menyiapkan dongeng. Bapak Ibu guru, pastikan. Mungkin Anda pikir kok rumit amat. Iya, karena kita mengangkat sesuatu yang sudah kita biasa lakukan, kepikiran sadar. Nanti kalau sudah biasa, kita masukkan lagi, nggak pakai mikir. Mengerjakannya nggak pakai mikir. Yang pertama, yuk kita mengingat tujuan, tingkatkan jadi purpose. Aduh, sebentar Bapak Ibu, saya terganggu dengan peliharaan saya. Bentar ya. Ya, maaf. Yuk, kita mulai dengan yang A. Merumuskan tujuan, jadikan purpose. Merumuskan tujuan berarti gunakan kalimat positif.
Kalimat positif itu tidak menggunakan kata jangan, tidak. Ya. Jadi kalimat positifnya misalnya begini. Anak berani sikat gigi. Bukan anak tidak takut sikat gigi, bukan. Tapi anak berani sikat gigi. Ada GPS-nya, gambar perasaan suara. Anak senang menyikat gigi. Anak terbiasa, itu nggak jelas, sudah tujuan umum. Kalau terbiasa, nggak terukur ya. Kalau senang itu terlihat. Ya. Hasilnya dapat dilihat, didengar, dan dirasakan, berefek pada gambar, perasaan, dan suara dalam pikiran anak-anak kita. Kemudian hasilnya dikehendaki sampai dia tahu, dia paham, dia terinspirasi, dia melakukan, dan dia berubah. Itu dia. Ini kebayang Bapak Ibu sekalian? Ini ya. Contoh, anak-anak rapi menata tempat belajar. Anak-anak rapi menempatkan alas kaki. Lalu cek apa artinya, apa maknanya, dan apa pentingnya. Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu mengajak anak-anak itu rapi menyusun alas kakinya di depan kelas, misalnya, itu sedang membenih supaya anak-anak rapi di rumah, berarti rapi di kelas juga, maka rumusannya anak-anak rapi menata alas kaki di depan kelas, tujuannya. Lalu dibuatlah dongengnya. Maka ketika kita membuat tujuan, Ibu bertanya pada diri sendiri, apa artinya kalau anak-anak rapi mengatur alas kaki? Apa artinya? Yuk, boleh dijawab lisan. Apa artinya kira-kira Bapak Ibu? Kalau anak-anak rapi mengatur alas kakinya di depan kelas, apa artinya? Boleh? Boleh? Apa artinya anak-anak rapi mengatur tempat alas kakinya di depan kelas? Wow, ada yang nyetel musik ya. Terutama yang guru TK SD, kelas 1-2. Boleh? Apa jawab? Apa kira-kira? Artinya bagi Anda, bagi anak-anak? Nggak pernah kepikir ya Bapak Ibu ya? Mengajak anak-anak merapikan benda-benda. Saya yakin itu terjadi di sekolah. Cuma tidak pernah terumuskan sebagai instruksi. Disadari bahwa itu tujuan. Disadari itu memprogram pikiran anak-anak. Hari ini saya ingatkan bahwa kalau Anda mengajak anak-anak rapi, Anda sedang mendidik anak-anak itu menjadi pribadi yang beda nanti kalau besar. Maka dalam dongeng, ini saya contohkan membuat tujuan, mendongeng, membuat anak-anak rapi menempatkan alas kakinya. Saya tanya, jika Anda sebagai guru, saya bertanya, apa artinya bagi anak-anak kalau mereka rapi mengatur alas kaki? Boleh dong dijawab? Yang rame-rame itu, yang rame-rame langsung nyelkop gitu, langsung bilang biar diketik sama atau disampaikan sama operatornya. Buliana kayaknya tadi angkat tangan kah? Atau mic-nya sudah dibuka? Apa Bu jawabannya Bu? Halo Buliana? Iya, ternyata tidak. Di kolom chat ada coach. Oh, di kolom chat. Oh, pada ngechat ya. Ini aktif di chat. Oke. Oke, mulai dari mengajar Junita Sarage, mengajar anak tentang kerapian, mendisiplinkan anak. Artinya mengajar kerapian dan mendisiplinkan anak. Artinya mendisiplinkan bertanggung jawab. Artinya mereka tertib. Artinya anak mampu mendengarkan dan menyimak apa yang diceritakan. Artinya membentuk karakter. Staf Yayasan Santo Yosef membentuk karakter belum terlihat, terdengar, dan terasa. Tepatnya apa yang dilakukan ya. Disiplin. Belajar disiplin. Tertib menyusun alas kaki, terbiasa tertib, oke, dan seterusnya ya. Menanamkan disiplin, kebanyakan disiplin, walaupun ini disiplin juga masih bisa dipertanyakan ya. Disiplin ini tentang apa? Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Mendongeng supaya anak-anak rapi menempatkan alas kaki di tempatnya, artinya adalah mendidik disiplin. Lalu pertanyaan berikutnya, jika anak-anak disiplin, apa maknanya bagi mereka? Yuk dijawab. Jika anak-anak menjadi disiplin, apa maknanya itu?
bertanggung jawab. Bu Elpina, jika anak-anak disiplin, apa maknanya? Lanjut, yuk. Lanjut, baru satu, ya. Hidup mereka lebih teratur, karakter hidup rukun, termasuk hidup rukun, bertanggung jawab untuk diri sendiri, menjadi percaya diri, membentuk karakter. Oke, 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 oke. Mampu bertanggung jawab. Oke. Sudah bisa bertanggung jawab. Oke, baik, cukup. Cukup kita pegang. Hidup bahagia dan tentram. Semua jawaban itu adalah makna dari kalau anak-anak tertib mengatur alas kaki. Kenapa kita membuat tujuan rapi menempatkan alas kaki pada anak-anak? Artinya supaya mereka disiplin. Kalau mereka disiplin, maknanya adalah mereka bertanggung jawab. Yo, sekarang saya bertanya kepada Anda. Kalau mereka bertanggung jawab, apa pentingnya ngajarin mereka bertanggung jawab? Apa pentingnya ngajarin mereka bertanggung jawab? Yo, silakan. Agar menjadi bekal di masa depan. Tepatnya bekal apa? Bu Charlie boleh dipindah, Bu, ke everyone. Itu masih ke saya pribadi. Oke. Mandiri. Masa depan. Untuk masa depan belum jelas ya GPS-nya. Agar mereka paham akan kewajiban dan tugasnya. Lanjut. Untuk membentuk SIP. SIP itu apa? Bu Lydia Nova. Untuk membentuk SIP. Belum. Ya. Oh, sikap yang baik. Untuk membentuk sikap yang baik. Oke. Bagus. Oke. Sikap berani. Oke. Anak bersikap jujur dan tegas. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu Guru, dan Suster. Perhatikan baik-baik. Dari tujuan Anda mendongeng tentang ngajarin anak-anak rapi menempatkan alas kaki, artinya membuat mereka disiplin. Disiplin maknanya mereka bertanggung jawab. Bertanggung jawab pentingnya supaya mereka menjadi anak yang handal, anak yang berkualitas, anak yang bersikap baik. Nah, jika ini penting Bapak Ibu sekalian, maka Anda sudah menciptakan purpose, tujuan yang tadinya hanya menempatkan rapi alas kaki, menjadi mendidik anak yang bertanggung jawab. Bisa dilihat efeknya hanya dengan bertanya, rumusan tujuan Anda itu ditanyakan. Apa artinya, apa maknanya, dan apa pentingnya. Ini contoh bagaimana Anda nanti bisa menulis naskah dongeng yang berkualitas. Apa pentingnya ini? Bagi saya, bagi anak. Jika itu ada artinya, apa maknanya? Jika ada maknanya, apa pentingnya? Ya, dan seterusnya, maka Anda akan mempunyai kualitas narasi cerita yang berkualitas. Itu dia. Yang berikutnya, mengenali sumber bahan dan aturan. Pertama, pengalaman diri. Sikat gigi tentu pengalaman Anda. Sikat gigi tentu pengalaman belajar. Sikat gigi tentu pengalaman dari orang lain, bisa. Peristiwa di sekitar, bisa berita, kejadian masa lalu, sejarah, bisa kajian ilmiah untuk anak-anak kelas 5-6 SD, atau bisa dengan menggunakan dongeng, cerita yang sudah ada, fabel, cerita binatang, legenda, cerita ketokohan, hikayat, cerita riwayat, atau bahkan bisa hadis dan Quran suci, Bible, kitab suci. Ya, ini adalah sumber-sumber bahan tuturan. Yang jelas adalah Anda sendiri adalah sumber dongengan itu. Sumber dongeng itu. Nah, sampai di sini ya, mendapatkan sumbernya. Sikat gigi itu bisa dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Oke, yang kemudian menetapkan pokok materi. Pilih sumber bahan yang sesuai tujuan. Kalau sikat gigi berarti dongeng, gitu? Atau cerita pengalaman. Tetapkan inti pesannya dengan tujuan, tadi tujuan. Lalu pahami arti, makna, dan pentingnya. Tadi buat purpose. Ya, buat jadi purpose, jadi inti bagi audiens. Itu dia. Oke.
Kemudian lalu menetapkan skenario. Nah, ini S, kurang S ya, skenario. Di sini perlu segera kita berlatih nanti. Ya, skenarionya apa? Peristiwanya di mana, sequelnya di mana, situasinya bagaimana, plotnya bagaimana, settingnya bagaimana. Ini kalau sikat gigi tadi, berarti antara guru dengan murid. Anda bercerita kepada murid-murid. Atau orang tua, cerita yang diceritakan. Anda bercerita orang tua yang sedang bercerita kepada anaknya. Itu lebih keren lagi tingkatnya. Jadi Anda bercerita tentang seorang tua yang sedang bercerita tentang sikat gigi kepada anaknya. Padahal Anda cerita kepada murid-murid. Itu ada bertingkat, itu jauh lebih ngefek. Karena anak-anak pesan intinya akan dapat jauh lebih bawah sadar. Ya, itu ya saya tulis di sini biar paham apa maksud saya. Jadi cerita langsung, anak-anak saya mau cerita tentang sikat gigi, maka Anda sebagai guru bercerita langsung kepada anak. Ya, 1. Guru kepada murid. Ya. Yang kedua, guru bercerita tentang orang tua yang sedang cerita kepada murid. Bisa lagi, guru bercerita tentang temannya yang sedang melihat orang tua bercerita kepada anaknya. Ini anaknya juga. Oke, sebentar. Ini tolong dilihat. Moga-moga bisa membuka wawasan Anda bahwa kalau Anda bercerita itu bisa direct dengan murid, bisa Anda menceritakan peristiwa yang sedang bercerita, Anda bercerita tentang temannya yang bercerita tentang temannya. Gitu. Saya kasih contoh. Ini efek dari sebuah dongeng. Saya close dulu. Ya, saya cerita ya. Anak-anak, hari itu, nanti perhatikan ya, saya mau bertanya nanti. Jawabannya di chat ya. Karena kalau pakai mic bisa terlambat satu dengan yang lain. Pakai chatting ya jawabannya ya. Anak-anak, hari itu harimau sudah sangat lapar. Dia sudah berharap segera ada mangsa yang mendekati atau dia menemui mangsa yang segera bisa dimakan. Nah, lewatlah seekor tikus di depan harimau. Maka harimau langsung bilang, kau makananku pagi ini. Tikus bilang, hai harimau yang baik, kamu lapar ya? Ya, aku lapar. Kamu ingin memakanku? Ya, aku harus memakanmu supaya aku dapat ganjal di gigiku, supaya aku bisa terasa sudah makan. Sebentar harimau yang baik, aku pernah dengar cerita. Aku punya teman ular punya teman Raja Wali. Dia bilang begini harimau, anak manis harus nurut sama mama. Lalu harimau bilang, oh ya? Wah, aku harus nurut sama mama kalau begitu. Lalu begitulah anak-anak. Harimau akhirnya bersahabat dengan tikus. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Guru. Siapa yang berbicara anak manis harus nurut sama mama? Siapa yang bilang begitu? Dan dia bilang kepada siapa? Yo. Siapa yang bilang anak manis harus nurut sama mama dan dia bilang kepada siapa? Bu Elieni menyebut tikus ke harimau. Iya. Lagi ada yang lain? Tikus ke harimau. Guru kepada siswa. Tikus ke harimau. Iya. Oke.
tikus ke harimau. Oke. Yes. Ya. Saya ulang ya ceritanya ya. Stop. Jawaban chattingnya. Raja Wali yang bicara. Oke. Saya ulang. Hari itu harimau sudah sangat lapar. Hari ini aku harus makan. Tiba-tiba lewat seekor tikus di depannya. Dan dia bilang, kau tikus, harus kumakan. Tikus yang sudah sangat gemetar bertanya kepada harimau. Jadi kamu harus sudah lapar, harimau? Ya. Apakah kamu mau makanku? Ya, aku harus memakanmu. Sebentar, harimau. Aku punya teman namanya ular. Dan ular punya teman namanya Raja Wali. Raja Wali bilang, anak manis harus nurut sama mama. Begitu. Jadi, bagaimana harimau? Oh ya, begitu. Anak manis harus nurut sama mama. Gitu ceritanya, ibu-ibu dan bapak ibu guru. Pertanyaannya, jika Anda menyimak cerita tadi, siapakah yang bicara anak manis harus nurut sama mama dan kepada siapa? Jawabannya Raja Wali. Ya, bilang kepada siapa? Iya. Oke, saya ulang. Harimau, aku punya teman ular. Ular punya teman Raja Wali. Raja Wali bilang, anak manis harus nurut sama mama. Oh begitu? Raja Wali bilang begitu? Mungkin Anda semakin dapat sekarang. Raja Wali bilang harimau, anak manis harus nurut sama mama. Oh begitu? Jadi siapa yang bilang? Bapak dan Ibu sekalian, ada satu jawaban yang benar. Jawaban itu adalah jawaban siapa tadi ada? Satu orang. Iya, Ibu Junita Saragih. Ibu Junita Saragih di chat pada 1456. 1456 beliau mengatakan guru kepada muridnya. Jadi yang bercerita kepada audiensnya. Harimau, aku punya teman. Ular. Ularnya punya teman namanya Raja Wali. Dan dia bilang, anak manis harus nurut sama mama. Harimaunya bilang, wow, harus begitu? Lihat, ada ekspresi yang beda sama sekali, ada intonasi yang beda sama sekali, masih satu kalimat, tetapi disampaikan dengan berbeda. Penceritaannya membuang semua karakter yang lain, kemudian menghadap serius kepada muridnya dan bilang, anak manis harus nurut sama mama. Lalu dia kembali ke harimau lagi, dan kemudian dia melanjutkan ceritanya. Maka boleh dicek ya, seberapa Anda bercerita, Anda menggunakan 1 tingkat, 2 tingkat, atau 3 tingkat akan menentukan tingkat kedalaman. Maaf. Tingkat kedalaman pemahaman murid-murid Anda. Yes. Sekarang saatnya pukul 15 tepat. Saya harap Anda butuh break istirahat. Kita sudah 2 jam bertemu. Kita hanya ada 3 lagu, Bapak Ibu sekalian. 3 lagu. Saya putarkan 3 lagu. Anda boleh berdiri berjalan. Tidak boleh ditutup Zoom-nya. Anda berdiri berjalan dan kemudian nanti begitu saya bilang berkumpul, kita masuk lagi.